Nabi satu-satunya yang berhasil menuntun manusia 8.273 jiwa di dunia ini. Umat Islam hanya 1,7. Tidak sampai seperempat umat Islam di dunia ini. Nabi-nabi semua gagal. Nabi yang terakhir gagal adalah Isa Al-Masih. Umatnya terakhir tinggal 12. Dalam studi teologi Islam disebut dengan Al-Hawariyun, 12 pengikut Nabi Isa. 8-nya mati dibunuh oleh Paul of Tarsus, Rasul Kristen. Tertinggal 4 orang tidur 309 tahun di dalam gua. Prediksi matematik mereka keluar 309 tahun pas abad kelima. Muncullah kitab Ashabul Kahfi. Itu pendeta-pendeta muda yang mendampingi Isa Al-Masih ketika di dunia mengabarkan Injil. Gagal misi Isa, gagal. Semua nabi gagal. Panggil profesor sejarah Kristen dan Islam, duduk, buktikan sama saya kalau ada Injil asli. Bapak Ibu juga jangan setelah saya bilang Taurat identik dengan buku begini. Taurat bukan buku, Injil bukan buku. Kitab Injil itu tidak pernah tersusun dalam buku. Injil yang dibawa Nabi Isa melekat kuat pada lisan, lidah Nabi Isa. Isa bin Maryamah Rahulillahi wa kalimatullah. Isa anak Maryam ditiupkan dari ruh dan dialah kalimatullah. Atau dalam bahasa Yunaninya Logos, firman yang menjadi manusia. Difilsafatkan oleh Paulus menjadi Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Sederhana sekali, simple logic. Meja ini pasti yang buat adalah carpenter, tukang kayu. Simple logic dengan logika sederhana. Meja ini yang buat adalah tukang kayu. Kedudukan dan status daripada meja, table, stand, table, creatures. Nama dari meja ini adalah cipta. Carpenter namanya adalah creature, pencipta. Meja tetap meja, pencipta tetap pencipta. Atau tanyakan kepada tukang kayu, waktu Anda membuat meja ini, pernahkah 1 detik saja Anda jadi meja? Nanti kalau jadi debat, ini kan jamaah banyak tanya, Ustaz jadi debatnya? Mana saya tahu? Tapi viral itu Ustaz. Jawaban saya, hoax. Alan Shepard, itu hoax. Itu hoax. Bukan saya nggak pernah sibuk dengan begitu-gitu. Saya sibuk berdakwah. Ini habis dari sini, Klaten. Habis dari Klaten, langsung ke Sumatera Utara. Enak ceramah di Sumatera Utara, di Batak sana, di Medan. Ini masjid, ini gereja. Wah, aku hantam di situ. Ini jauh-jauh gerejanya, nggak enak begini, payah. Maunya saya ceramah itu pas di samping gereja, biar kita sunat tuh pendeta. Udah kelas berat ini kalau tinju, weatherweight, bukan kelas layang. Kalau kelas layang nggak mungkin masuk Islam. Masuk Islam itu orang-orang intelektualnya di atas rata-rata, ya, nggak mungkin, nggak mudah itu. Tukang olok-olok Islam orang Manado, bagaimana bisa masuk Islam? Cap tikus saja susah dilepas. Cap tikus, tahu kan? Yang tahu itu berarti pernah. Isa itu tidak ada hubungan dengan Kristen, tidak ada. Itu agama filsafat. Meja tetap meja, pencipta, carpenter, tukang kayu tetap pencipta. Ini ciptaan. Nanti kalau jadi debat saya mau tanya, sudah sunat belum semua ini? Bukan yang mau debat dengan saya nih, kalau jadi debat saya mau tanya, antum sudah sunat belum? Karena Tuhanmu disunat. Di Makassar ada yang protes. Saya tidak senang tuh Yahya Waloni itu, masa bilangnya Tuhan saya disunat.
Di dalam ajaran kami Kristen, Tuhan kami itu bukan disunat, lalu dibaptis. Datang Pak RT, tolong Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Pak RT? Mengamuk ini kafirat di sini. Kenapa dia mengamuk? Itu katanya Ustaz. Kau bilang itu Tuhannya disunat, dia menyangkal, dia bilang dibaptis. Saya bilang tunggu nanti kita ke sana ke rumahnya. Sampai di rumahnya saya tanya, ada berapa kitabmu? Dia bilang ada 5, tambah lagi 20. Coba kau buka di situ, Lukas pasal 2 ayat 21. Baca. Dia pakai kacamata, dia baca, gemetar-gemetar begini tangannya karena emosi. Mau pukul saya ini atau bagaimana? Tapi saya lihat badannya kecil, saya mau lempar satu kali dengan kursi. Banting-banting kau di situ sampai mampus. Badannya kecil, saya mau angkat banting-banting di kursi memang. Begitu dia baca begini, dia lihat. Pada hari yang ke-8, anak itu dilahirkan dan di apa? Badi saya talinya sudah marah pegang. Di apa? Coba terus baca. Disunat, makanya kau baca. Pas satu kali. Kau sebenarnya jangan marah sama saya, marah sama pendetamu. Suruh jelas kenapa dia disunat. Begitu kan? Sebenarnya kan banyak orang Kristen mau masuk Islam, cuma itu yang paling dia takuti. Rocky pun kemarin sudah mau Islam, tapi itu yang menghalangi sunat. Saya begitu masuk Islam, begitu mau ke masjid, dilarang oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Yusuf Yamani. Pak Yahya jangan dulu ke masjid. Kenapa? Bapak sunat. Oh jadi sunat dulu Kiai? Iya. Besok saya tunggu. Jangankan sunat, batang leher ini kalau jadi syarat, siap Kiai. Masya Allah. Besok disunat hari yang ketiga. Datang petukang sunat memang musuh saya. Langsung berpikir saya, Pak Salim, mohon maaf ya, dosa-dosa di masa lampau jangan disimpan lagi. Oh enggak Pak, kita sudah bersaudara. Tapi saya bilang jangan hantam di kos lampu Pak. Masya Allah. 2 minggu nggak bisa pakai celana begini terus. Mana-mana ngesot. Jangan tidur kalian. Ngesot kemana-mana. Istri saya sunatnya mudah, cuma dikasih berdarah. Karena ada penelitian, justru dengan sunat yang lama itu wanita-wanita banyak yang mandul karena tidak bisa produksi lagi. Maka ada temuan sunat modern, wanita itu hanya ditusuk berdarah sudah, syaratnya sah. Nah tapi kita laki-laki ini, Allahu Akbar. Memang sunat kampung dipakai bambu, dijepit begini baru dihajar. Apalagi kalau ditetes betadin, sakitnya bukan di sini. Itu orang laki-laki, orang Islam. Iya Bu ya, Bu. Ceramah panjang atau pendek? Panjang. Keras atau pendek? Keras. Panjang kerasa itulah dia cari-cari. Nggak boleh ceramah-ceramah pendek sekarang ini. Diinjak-injak kita. Diinjak-injak, dipandang enteng kita. Biarkan isu-isu yang berkembang tentang permainan-permainan sinetron, biarkan. Betul apa betul? Ini kalau istilah saya, permainan yang manis tapi sayang terbaca. Iya kan? Jadi nggak usah lah dikubris. Kita urus aja besok yang pedagang. Amin. Yang petani bertani, yang pedagang, yang pegawai kembali ke kantor jadi pegawai yang istiqomah, gitu kan? Saya sebagai pendakwah berdakwah. Masalah politik biarkan dia urus, nggak usah peduli, jangan terpancing dengan isu-isu politik. Biar dia yang pimpin, dia juga nggak bayar kita yang bayar dia kok. Betul apa betul? Iya apa iya? Bukan Papua yang kaya, jangan salah kita. Bukan Aceh yang kaya, bukan Jawa, bukan Kalimantan, bukan Sulawesi, bukan Riau, bukan Indonesia yang kaya. Orang Islam. Metro Tipu pernah hitung. Loh, ada di sini situ Ramadan tahun lalu, tahun kemarin. Devisa pendapatan negara dalam setahun dari hasil umroh 200 bahkan lebih miliar dalam setahun.
Itu baru umroh, lil haji, orang berhaji. Allahu Akbar, nominalnya triliunan. Itulah sumbangsi kaum mayoritas bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan dibolak-balik PKI. Yang suka bolak-balik fakta ini, yang suka menyudut-nyudutkan Islam ini adalah PKI. Betul apa betul? Kita ustaz-ustaz begini nggak ada anti Pancasila. Apalagi saya dilahirkan dari bapak militer, bapak saya angkatan darat, sudah tertanam cinta kepada Pancasila. Nggak bisa itu, jangan dibolak-balik. Dibolak-balik kita seolah-olah kita memusuhi negara ini. Keberkahan negara ini justru mayoritas umat Islam. Sebaliknya, finansial apa yang kafir kasih bagi negara ini? Bulan daging babi aja dicegat di pelabuhan Celeng itu. Ditanya sama polisi, ini daging apa? Daging rusa, Pak. Begitu dicungkil-cungkil ternyata celeng, daging babi. Alkitab pun mereka rubah. Jangan makan babi, mereka bilang, kecuali babi hutan. Kenapa? Karena wong Jawa ini ada yang makan babi hutan, celeng. Kalau jangan menyangkal kalian, saya orang Manado. Dulu saya begitu, waktu masih kafir, hewan kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4, tinggal kaki mimbar gereja saya belum makan. Begitu sadar, tahu ilmu toharo, waro, menjaga diri dari yang haram. Ente yang sudah muslim dirubah, dicungkil sama polisi, diperiksa. Daging apa? Daging rusa. Sudah berapa tahun kerja begini? Oh, saya pengusaha, Pak. Pengusaha ini memang. Begitu dicek, ternyata daging babi. Masya Allah, itu satu keberkahan. Buka mata kita supaya Pak Jokowi ini lebih adil kepada umat. Masya Allah, saudara-saudara kita di Wamena sana, pedagang-pedagang Papua maju karena orang Islam di situ. 16 tahun saya di Papua. Orang Papua itu tidak berani cubit pendatang. Mereka sayang pendatang. Yang tua mereka panggil mama, yang muda mereka panggil bapak. Anak kecil pun mereka sayang orang Papua itu. Mata mereka jujur. Kalau sudah beringas begini, berarti ada yang suruh. Saya 16 tahun di Papua. Saya masuk Islam pun ada pendeta Papua yang ikut saya. Sampai ke Manado. Saya bilang, kau tidak usah ikut saya, Thomas. Saya mau ikut bapak ini. Kalau bapak tak bawa, tidak bawa, saya mau bunuh diri. Dia melompat dari kapal Pelni itu di antara Ternate dan Sorong. Mati terapung-apung. Karena saya tidak terima. Saya bilang, kau tak usah ikut, saya tidak ada uang lagi. Karena saya masuk Islam sudah tidak ada pulus lagi. Dia bilang, saya tidak ada uang lagi, jangan kau ikut. Saya mau ikut biar bapak susah. Itulah orang Papua. Psikologis saya paling tahu, saya dekat dengan mereka. Dengan gubernur dulu, Dr. Randus Yap Solosa, pendeta Samuel Imbir yang ada di Sorong, itu teman-teman saya, pendeta Abraham Maudoma. Ini ada dalam buku saya semua. Pendeta Beni Griapon, pendeta Samuel Imbir, itu teman-teman saya, Herman Awom, pendeta Kotutung, semua teman-teman saya. Kok ada pendeta dari Sibur sana kenal sama saya, enggak, kok mata-mata saya, protes saya, innalillahi. Suardok, watchdog, anjing-anjing politik. Kalau mau berdebat jangan di YouTube. Di YouTube ini atau di Facebook ini, buta huruf pun jadi profesor. Betul? Mau buktikan laki-laki atau bukan, baku hantam kita di atas ring. Ya kan? Duduk di satu meja, bukan di stadion utama Istora Senayan Jakarta, jangan di sini. Surabaya kecil skopnya. Jakarta. Pendeta dari Manado 10 orang, dari NTT 20 orang, kan begitu. Dari Jakarta 10 orang. Satu saja dari Islam, Yahya Waloni. Kita waktu karate di atas mimbar, di atas meja debat. Begitu. Saya tidak perlu pendamping. Ada satu ustaz teman saya, Solahuddin Hasibuan.
di Palembang. Itu aja yang dampingi saya. Itu pun saya bilang nggak usah ngomong ente, tenang saja Ustaz di samping. Ya, saya mau lawan. Supaya jadi catatan sejarah yang kuat di Indonesia. Kalau cuma pakai YouTube begini saling fitnah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Masya Allah. Ya. Oh Yahya Waloni itu begini, begitu. Saya nggak peduli. Tambah semangat saya. Begitu saya masuk Islam dia bilang itu gila. Saya nggak marah. Kenapa? Karena saya yang menuduh gila orang-orang gila. Kalau kita marah, kita sama-sama jadi gila. Anak saya kan umur 2 tahun tanya, Pak mana Tuhan Yesus? Itu di dinding sana. Loh memang ada di dinding. Kan banyak di dinding rumah itu. Ada juga dijual di apa sini tadi saya lihat koran di apa itu kalender almanak. Dijual-jual itu gambar ada yang begini, ada yang masih bayi, kan begitu. Nah, begitu saya masuk Islam, saya tanya orang gila, di mana? Dia tunjuk ke atas. Mana kira-kira yang gila antara dua orang ini? Yang tunjuk ke dinding atau yang ke atas? Di Bandung itu memang gila. Mana yang gila kira-kira? Sama-sama gila, tapi yang lebih gila tunjuk ke dinding. Ini masa Tuhan di dinding? Jadi kesimpulannya lebih baik dituduh gila, tapi tidak hidup dalam kesesatan. Orang gila belum tentu sesat. Orang sesat lebih daripada gila. Jadi yang dari kafir masuk Islam ini bukan gila, justru semuanya baru sembuh dari gila. Jadi kami ini yang paling tepat baru sembuh dari gila. Dulu kan saya yang naik di mimbar gereja itu, dengarlah firman Tuhan. Begitu saya turun, ini bukan firman Tuhan, firman saya dan teman-teman. Astagfirullah. Firman Tuhan bagaimana ini? Ada angkanya, tidak ada ayatnya. Kosong. Cari saja di Al-Quran itu kalau ada ayat-ayat kosong begitu. Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang jungkir ke kiri, Yakobus bilang salto ke belakang. Cuma kelebihan dari Kristen itu satu. Apa itu? Kalau mati pakai jas, itu aja saya menyesal sekali. Jas, nasi kupu-kupu ya, Ustaz. Masya Allah. Kalau ini. Baru dinyanyikan lagu, ini cap tikus tumpah. Bawa terus dia, tuntun dia ke neraka. Putar. Di Islam anda, di Islam nggak begitu kawan. Alhamdulillah, hillazi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oma saya di Manado mati. Apa ini orang-orang sibuk di ujung peti mayat. Masnya oma saya ditaruh di telinga sini, taruh di dada sini. Semua mas-masnya itu ditaruh. Baru sekarang setelah Muslim saya tahu. Masnya ditaruh di peti mayat untuk sogok sama malaikat mungkar dan nakir. Allah Akbar. Kalau di Islam nggak pakai sogok kawan. Begitu meninggal dunia ditanya NU atau Muhammadiyah. Begitu dijawab NU. Oh kalau NU deh, surgamu sebelah kanan, ada Alfamart, lampu merah belok kiri. Nah memang begitu kalau di Islam. Ya. Begitu bilang Muhammadiyah, surgamu dia agak ke kiri. Nanti ada sop konro di Tanjung, ambil arah ke pelabuhan Tanjung Perak, ambil kanan. Di samping konro di situ konro bakar. Itu langganan saya maksudnya. Kalau sudah bilang begini, sudahlah. Besok harus panggil ke sana saya ya. Saya begitu masuk kemarin makan konro, habis sholat Jumat di ini Masjid Bait Cukai saya, Baitul Taqwa. Sampai ke situ rupa-rupanya yang tukang ramu itu orang Bugis kan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wah ada senangnya saya nonton Ustaz. Dia nonton tapi kasih lebih itu konro itu mainkan 2 kali. Masya Allah. Kemana-mana itu makanan saya sekarang 2. Pecel lele Lamongan NU, rumah makan Padang Muhammadiyah. Bebas kemana-mana gratis lagi. Alhamdulillah. Gak mungkin lah murtad lagi, gak mungkin itu sudah Ustaz. Enak jadi Ustaz kemana-mana gratis. Ini saja baru mau ceramah tadi sudah dikasih tahu sama abah di sini. Sama-sama dari Manado. Ustaz, ada bikin woku balang, jadi panjang-panjang masakan Manado sudah tunggu di ruangan situ. Allahu Akbar. Susah apa jadi Ustaz? Dosa-dosa sudah diampuni, surga sudah dijanjikan, semua muslim masuk
surga. Begitu orang Islam meninggal dunia, Allahu Akbar, malaikat langsung kasih salam, salamun alaikum bima sabartum. Ya, sinilah keselamatan bagi kalian, wahai orang-orang yang sabar. NU, Muhammadiyah, semua masuk surga. FPI, Bansir, Ansor, Nahsabandiyah, Al-Wasliyah, pokoknya yang namanya orang Islam, apalagi KTP Surabaya, Allahu Akbar. Tanda tangan Pak Dekarwo, Ibu Risma hari ini apa? Allahu Akbar, masuk surga. Makanya berhenti itu, berkelahi sama-sama Muslim ya. Kita takbir jalan, Allahu Akbar. FPI berhadapan dengan Ansor, NU dengan Muhammadiyah, Allahu Akbar di pintu gereja. Haleluya. Masya Allah. Jaga persatuan ukhuwah Islamiyah. Urusan negara, urusan politik, biarkan mereka yang urus. Cebong dan kampret, stop. Di masjid ini pasti ada cebong, ada juga kampret. Kalau saya jujur, kemarin saya memang kampret. Iya kan? Sekarang tidak ada lagi istilah kampret, tidak ada istilah cebong. Mari kita bersatu, bela agama ini dengan akhlak dan moral kita. NU Muhammadiyah, para kiai, ustadz mulai bersatu. Berhentilah menjelek-jelekkan sesama Muslim. Kita doakan, begitu banyak persoalan yang terjadi. Doakan saja bangsa ini supaya tidak ada musibah. Ini antara dua, kebangkitan Islam atau runtuh kita tinggal nama. Ya, sementara para ustadz, para kiai ini sudah berdakwah, tetapi sudah tidak lagi mempersatukan umat. Stop. NU Muhammadiyah bersatu. Coba lihat tadi. Kemarin saya kuliah di Solo, imamnya ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Ikuti saya. Allahumma lina biman hadait. Amin. Wa bima biman afait. Amin. Wa tawallana biman tawalait. Saya di belakang aminkan karena saya dari kafir. Ada satu di samping saya tidak mau. Allahumma lina biman hadait. Tidak mau. Wa abina biman afait. Enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa. Besoknya lagi imamnya tidak kunut. Ini saya bilang lebih cepat, lebih bagus. Sama, dua-dua masuk surga. Tapi kalau sudah dibahas di meja begini, kafir dengar-dengar, ada celah, lubang dia masuk. Hancurkan Islam pakai orang Islam. Jadi mari kita bela agama. Kita jadi pedagang, kita jadi pejabat, kita jadi menteri, kita jadi presiden, kita punya pangkat, kedudukan, jabatan, karena melekat dalam jiwa dan kehidupan kita adalah agama Islam. Bersatu kita, lihatlah kehidupan dunia ini, semakin kita bersatu, insya Allah Islam semakin berwibawa. Orang-orang kafir tidak akan mampu untuk mengalahkan kita. Itu. Tapi kalau kita banyak, ada seorang sufi bicara, kebatilan yang terorganisir mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Doakan juga kami sekeluarga. Sudah 13 tahun ini saya kemana-mana selalu dengan keluarga. Dari dulu, Pak Haji, panitia mesti tahu, dulu kan juga saya dengan istri. Gak pernah berubah. Itulah orang, itulah manusia. Ya, jangan dulu suka-suka jelekan Jokowi. Setelah Jokowi berkuasa, baru dia puji-puji. Nah itu. Ini namanya ular kepala dua. Nah, kalau saya dari awal Pak, dari awal masuk Islam memang begini, nggak pernah berubah sampai ke liang kubur, tidak akan pernah berubah. Itulah orang. Kalau ular memang lidahnya bercabang. Hari ini bicara A, besok jadi. Nah itu. Jadi banyak sekali ular di televisi itu. Kalau nonton nggak perlu ke kebun binatang ya, nonton. Jadi biar aja lah. Ular tetap ular ya. Tapi pendakwa itu adalah ustadz. Ustadz itu sampai mati tetap ustadz, ya, tidak boleh berubah. Bi ilmi ulama, bi adlil umaro, bi syaqawatil aghniyah, dan yang keempat bi da'watil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Alhamdulillah Pak Jokowi jadi presiden ini, ibu-ibu yang paling senang itu. Sembako, itu alhamdulillah. Sembako jadi murah, pengangguran juga sudah dibayar kan? Alhamdulillah sudah katanya. Itu. Ya. Tunggu saja. Maksud saya tunggu saja sampai ayam kencing kalau ada itu. Tapi alhamdulillah ya, kita doakan negara ini karena kita nggak boleh mendoakan orang zalim.
Nabi SAW, man da'a li zalimin bil baqai faqad sabah an yusallahi bil ardi. Jangan kalian, barang siapa mendoakan orang zalim umur panjang, sama saja dia mendurhakai Allah di muka bumi. Ya, jadi orang zalim yang didoakan umur panjang, doakan supaya cepat mati. Pintar kalau begini. Ini. Jadi inilah biodata saya, Ibu Bapak. Ini buku saya. Nah, ini kami sekeluarga memeluk Islam. Biodata saya secara jelas ada di sini. Dan ini adalah dokumen kami sekeluarga. Saya mempendetahkan para pendeta. Dan ini surat masuk Islam. Nikah secara Islam. Dulu nikah di Belanda. Ini ayah kandung saya. Surat dosen, guru besar, dan surat dari gereja. Saya adalah seorang pendeta. Sekarang mereka menyangkali nggak apa-apa, dan saya juga tidak bangga jabatan itu. Yang penting fakta dan biodata saya lengkap. Silakan kau fitnah, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Dulu memang saya di situ, sekarang saya sudah di sini. Nggak perlu itu. Ya, umat juga tahu mana yang kaliber, mana yang qualified. Orang-orang masuk Islam itu jarang orang bodoh. Kompetensi mereka di atas rata-rata. Mudah-mudahan ini, saya kalau datang di masjid begini, jangan ibu bapak menunggu ilmu saya. Kami bukan pemberi ilmu, kami hanya pemberi kesadaran. Ibarat handphone, kami ini charger. Kalau sudah mau lowbat, dicas, maka dia akan penuh lagi. Jadi derajat kita orang Islam itu mulia. Derajat orang kafir itu, inna syarrad dawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Nah itu maksud saya. Al-Anfal 55. Jadi jangan marah ke saya. Panggil Al-Quran proses. Betul kau bilang begitu Al-Quran. Nama Al-Quran, tempat tanggal lahir. Nah, gitu ya. Karena bangsa ini kan cengeng. Ada apa-apa, lapor. Bawa map. Masuk kantor polisi. Lapor. Ini salib begini-gini. Harusnya jangan lapor ke polisi. Lapornya ke atas. Assalamualaikum. Assalamualaikum sus. Kepada Yesus maksud saya. Ini Yahya Waloni ini dengan somat begini gini. Ah, gitu kan? Coba hukum dia. Dia kan sering bawa mobil, biar mobilnya jatuh di tol. Ah, itu. Kan Yesus akan jawab, betul. Ya Ustaz, waalaikumsalam. Ada apa? Matius, Markus, Stefanus, Captikus. Ini Yahya Waloni. Oh iya ya, sudah. Enggak apa-apa. Saya kan Tuhan kamu, bukan Tuhan dia. Itu kan? Kalau nggak mempan, lapor ke Tuhan. Assalamualaikum Tuhan. Waalaikumsalam, kata Tuhan. Ada apa? Ini Yahya Waloni begini-gini. Nanti Tuhan jawab, iya, kamu yang kafir, dia yang betul, saya kasih hidayah. Mau lapor kemana lagi? Ini urusan ke atas, bukan urusan manusia. Kecuali ada aksi-aksi teror, itu sudah berhubungan dengan fakta yuridis. Bicara soal neraka, nggak ada hukum dalam pasal kita. Roba lagi di amandemen lagi. Memang kita orang bodoh. Yang tidak disukai oleh hukum itu memotivasi satu kaum untuk melakukan tindak pidana. Itu sudah menyalahi aturan secara hukum horizontal. Tapi yang kami sampaikan adalah hukum vertikal. Ayah kandung saya juga bilang begitu dulu. Kamu masuk Islam bikin malu keluarga di Manado. Ngana tunggu ngana. Habis ngana 3 hari. Berapa hari kemudian? 3 hari ngana habis. Ngana tunggu. Puluhan pendeta mendoakan supaya ngana habis. Maksudnya saya mati. Tahu lah Pak Manado. Menang nampan doang sama ini, mantan kafir juga beliau ini. Orang tua saya, ayah kandung saya, kau tunggu 3 hari ya, mati kamu. Berapa hari Pak? 3 hari, karena tunggu. Hari pertama belum mati, hari kedua belum mati, hari ketiga belum mati. Saya telepon, kawan, saya belum mati. Dia berangkat duluan. Alhamdulillah saya masih hidup. Banyak sekali pendeta tumpah tangan di kepala. Dalam nama Yesus, keluar roh Islam. Bukan keluar, makin dalam sekarang. Bayangkan sudah 13 tahun, belum keluar roh Islam. Makin dia ke dalam. Allahu Akbar. Kutukan-kutukan mereka menjadikan saya sehat. 13 tahun keliling Indonesia. Tidak pernah pakai sopir, tidak pernah pakai pengawal, anti dikawal-kawal. Sendiri, ada bodyguard saya. Panitia masih tanya, mana bodyguardnya Ustaz? Itu di mobil. Mana? Ada lagi tidur. Begitu dia intip, iya memang ada tidur, tapi dia anak kecil. Ya itulah bodyguard saya, my bodyguard. Siapa dia? Muhammad Ibnu Sawal. Dia lahir
14 Juli tahun 2017. Anak saya, my boys, anak saya masih kecil, itulah bodyguard saya teman-teman. Ada di mobil, dia lagi mimik dengan ibunya. Tidak pernah pakai pengawal, gak usah. Masuk Islam sendiri, berdakwah sendiri, kau mati sendiri, kata ayah saya. Gak usah ajak saudara-saudara Muslim. Kalau kau yakin Islam itu benar, ayomi, panggil yang kafir masuk Islam, Muslim ajak bersatu. Tapi jangan semua diajak masuk Islam. Siapa yang di neraka nanti? Allahu Akbar. Di Medan saya Islamkan orang India, hitam sekali seperti mik ini hitamnya. Begitu Ustaz saya masuk Islam, cepat kau masuk Islam, tinggi besar. Allahu Akbar, syukur alhamdulillah ente masuk Islam. Kalau tidak, kayu bakar paling gagah ini. Wah, hitam mengkilat, lama di api ini kalau ini. Itulah. Semua harta orang kafir, turunan mereka umpan jahanam. Sudah masuk Islam begini, Allah tempatkan di surga yang penuh kenikmatan. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala akalnahum jannatin na'im. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan termotivasi untuk melihat biodata kami dan penjelasan tentang kebenaran Islam sekaligus data-data kepalsuan Bible Kristen. Bapak, Ibu, silakan ke mobil saya. Ada buku saya. Nah, buku inilah yang sering saya pakai berdakwah. Karena mobil saya sudah pernah saya pakai air wudhu, begitu starter tidak hidup. Rupa-rupanya pakai pertalit. Nah, kalau pertalit berarti mesti ada karya untuk jadi beli pertalit, begitu kan? Kalianlah bantu pertalit dengan buku saya ini. Jadi buku ini ada di mobil saya, silakan diambil tapi bayar. Beli pertalit kan nama air wudhu tidak mempan itu. Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Silakan, ini karya tulis saya. Ada 19 judul buku saya. Silakan, bagi yang berminat untuk mendapatinya, ada di mobil, ambil saja, tapi bayar. Ya, harganya 95, tapi kalau kasih 100 nggak mungkin ada uang kembali lagi. 5.000 untuk bayar tol. Iya. Jadi bayar 100.000, jangan harap kembalinya. 5.000 itu untuk bayar tol. Nah itu. Jadi mualaf mesti begitu. Nah, makanya saya tidak mau aku mualaf, karena banyak ke masjid minta fulus. Laku aku mualaf. Itu bukan mualaf, kualat. Berikan ilmu bagi umat Nabi, sama-sama kita berbuat benteng tauhid dengan cara ilmu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.